Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jumpa lagi dengan Kak Re. Kali ini kita akan belajar kimia stoikiometri. Oke, kita bahas pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan bahas konsep mol. Apa itu mol? Nah, mol itu adalah satuan yang menyatakan jumlah partikel atau molekul yang setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, angka ini merupakan ketetapan daripada bilangan Avogadro. Jadi ini dihafalin ya. Kemudian, mol itu misalnya seperti ini. Ada 1 mol H2O, berarti 1 mol H2O itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Dan itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul O. Dan setara dengan 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul hidrogen. Nah, di sini kenapa ada 2? Karena jumlah hidrogen di dalam H2O sebanyak 2. Oke, dari situ dapat disimpulkan bahwa untuk mencari jumlah molekul itu sama dengan mengalikan molnya dikali bilangan Avogadro. Yang mana tadi dia? 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke? Nah, kita bahas berikutnya yaitu konsep mol berhubungan dengan massa. Oke? Nah, hubungan mol dengan massa bagaimana, Kak? Kita lihat ya. Di sini hanya ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk menentukan massa atom relatif. Massa atom relatif ini kita gunakan untuk menentukan massa satu unsur. Nah, yang kedua yaitu massa molekul relatif. Massa molekul relatif ini kita gunakan untuk menentukan massa daripada senyawa ataupun molekul. Dan yang ketiga kita menentukan massa suatu zat atau disimpul itu menjadi gram. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas untuk mencari massa atom relatif atau disingkat dengan AR. Untuk mencari AR ini, kita menggunakan massa daripada si unsur dibandingkan dengan massa daripada C12. Jadi, di sini C12 sebagai pembandingnya. Namun tenang, kalau untuk AR, kita tidak perlu pusing. Kenapa? Karena AR itu biasanya dikasih tahu dan dia ada di dalam sistem periodik unsur, tabel-tabel itu ya. Nah, kemudian kita menghitung MR. MR itu bagaimana cara menghitungnya? MR ini adalah menghitung jumlah AR daripada unsur di setiap senyawa. Misalnya gimana? Nah, misalnya kakak tulis ya. Misalnya kakak punya senyawa C6H12. Gini. Oke? Nah, C6H12. Dan seperti yang kakak bilang tadi, AR setiap unsur selalu dikasih tahu. Di sini kakak kasih tahu ARC sama dengan 12. Oke? Dan AR-nya si H, ini ARC ya. ARC-nya sama dengan 12. AR-nya si H sama dengan 1. Kita lihat AR1 atom C12. Lalu 6-nya berapa, Kak? Ya tinggal kita kali 6. 6 kali 12 berapa? Iya benar, 6 kali 12 adalah 72. Kemudian AR-nya 1H 1. Maka kalau 12H ya tinggal kita kali 12. Berarti ditambah berapa? 12. Jadi total daripada MR-nya si C6H12 adalah
Iya benar, 84. Inilah untuk menentukan MR. Tinggal kita jumlahkan AR mereka. Tapi ingat, dikali jumlah mereka dalam senyawa. Oke, kemudian kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu adalah hubungan mol dengan gram. Nah, untuk mencari mol kita bisa menggunakan persamaan gram per mr. Lalu di situ ada AR Kak. Tenang aja, kalau misalnya kita mau cari unsur berarti per AR dong. Kalau misalnya mau cari senyawa ya per mr. Gak usah pusing dengan kedua tulisan ini, oke? Jadi ingat, mol sama dengan gram per mr. Oke, selanjutnya ya kita bahas contoh soal ya supaya semakin mantap. Oke, di sini soalnya adalah tentukan jumlah molekul yang terdapat dalam 80 gram NaOH. Lihat nih soalnya dikasih tahu kan AR-nya, jadi nggak perlu pusing ya. Nah, di sini apa yang ditanya? Jumlah molekul. Tadi kakak bilang apa? Jumlah molekul itu adalah, tadi sebelumnya kita sudah bahas, jumlah molekul itu sama dengan mol yang dikali dengan L. L itu apa? Bilangan Avogadro. Nilainya berapa? Iya, 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ingat ya, tinggal kita cari apa yang perlu kita cari deh. Benar, molnya. Ingat, mol itu gimana cara nyarinya? Di sini mol sama dengan gram per mr. Berarti kita cari apa dulu lagi? mr-nya. Mr siapa? NaOH. Oke, kita cari ya. Jadi kita cari dulu mr-nya. Mr NaOH berapa? Ya, udah dalam hatinya udah menyebut-nyebut tuh ya. mr-nya berapa? Na berapa? 23. 23 kali 1 ya 23. Ditambah AR-nya si O berapa? 16 dikali O-nya 1, berarti 16. Ditambah AR-nya si H 1 dikali 1 ya tambah 1. Totalnya sama dengan 40. Dapat ya? Nah, 40 mr-nya. Kita cari molnya. Maka mol sama dengan apa tadi? Gram atau masanya per mr-nya. Gramnya berapa? 80 gram. Masukin 80 gram per mr-nya 40. Sama dengan berapa nih? Iya benar, 2 mol ya dapatnya ya. Jadi 2 mol daripada si NaOH. Yang ditanyakan bukan molnya, jumlah molekulnya. Tinggal kita masukin. Jm jumlah molekulnya sama dengan mol 2 dikali bilangan Avogadro-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 2 kali 6,02. Ya benar, 12,04 dikali 10 pangkat 23 molekul NaOH. Oke? Jadi bisa ya? Pasti bisa. Supaya lebih mantap lagi, silakan kalian ulang dan kalian pahami. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita membahas hubungan mol dengan volume. Ya, bagaimana hubungan mol dengan volume? Kita lihat ya. Nah, sesuai dengan volume gas ideal. Jadi hubungan mol dengan volume itu harus kita gunakan sesuai dengan gas ideal. Di mana gas ideal itu persamaannya PV sama dengan nRT. Nah, apa itu P? Biar kakak jelaskan ya keterangannya. P itu adalah pressure atau dalam bahasa Indonesianya adalah tekanan. Satuannya atm. Kemudian R itu adalah tetapan bilangan gas ideal dengan nilai 0,082 liter atm per mol Kelvin. Oke. Kemudian yang V itu adalah volume dalam satuan liter, dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin, dan N itu adalah mol dalam satuan mol. Ingat ya, N itu tadi gimana cara nyarinya? Gram per mr. Oke. Nah, di hubungan mol dengan volume ini nanti kalian akan menemukan dua keadaan. Dua keadaan bagaimana, Kak? Nah, seperti ini. Jadi pada 1 mol zat itu pada 1 mol ya. Pada 1 mol zat itu volumenya ketika dia pada keadaan standar atau disingkat itu STP, di mana STP itu 0 derajat Celcius dan 1 atm tekanannya itu sama dengan 22,4 liter. Itu 1 mol. Kalau 2 mol nanti dapatmu ya dikali 2 aja yang 22,4 liter.
gitu. Nah, keadaan yang kedua adalah keadaan volume pada saat suhu ruangan. Bagaimana itu suhu ruangan, Kak? Suhu ruangan itu keadaannya 25 derajat Celcius dan 1 atm tekanannya. Dan itu disingkat dengan RTP. Jadi RTP itu dia volumenya 24,4 liter pada 1 mol zat. Kalau 2 ya tinggal kalikan 24,4 liter dikali 2 gitu ya. Nah, bukan hanya ini aja hubungan volume dengan mol, ada lagi. Bagaimana misalnya jika ada dua senyawa yang berbeda dan dua volume yang berbeda dan juga molnya berbeda, bagaimana hubungan mereka? Nah, itu bisa kita cari dengan persamaan yang ini. V1 per V2 sama dengan mol 1 per mol yang kedua, gitu ya. Jadi ada dua senyawa yang berbeda, tapi dalam arti pada suhu dan tekanan yang sama atau tetap. Ingat itu ya. Nah, kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Volume dari 34 gram gas NH3 dengan AR-nya dikasih tahu dan keadaan suhunya 0 derajat Celcius dan 1 atm adalah berapa? Tadi kakak ada singgung mengenai yang ini. 0 derajat Celcius dan 1 atm itu apa? Iya, ini adalah keadaan dia STP ya kan? Nah, kalau kakak bilang tadi STP itu bagaimana? Itu setara dengan 1 molnya setara dengan 22,4 liter 1 molnya. Kita buktikan benarkah nanti dia 1 mol? Belum tentu ya. Jadi kita cari dulu molnya. Nah, kita cari mol daripada si NH3. Cara nyarinya gimana? Ingat, mol itu sama dengan gram per mr, ya kan? Nah, kita cari mr-nya si NH3. Kita cari ya, mr NH3 berapa? Iya, tinggal kita jumlahkan aja AR-nya. Lihat, N, AR-nya berapa? 14. Jumlah N-nya 1, berarti 14 kali 1 ya 14, ya kan? Ditambah H, AR-nya 1 dikali 3, berarti ditambah 3, bener. Sama dengan berapa nih? Ya, 17. Jadi 17 mr-nya. Kita masukin ke sini. Gramnya berapa? Gramnya di sini adalah 34 gram. Masukin 34 gram per mr-nya 17. 34 bagi 17 pasti tahu lah berapa? Iya, 2. Nah, ini dia molnya, 2 mol. Tadi kakak bilang ini berapa mol? 1 mol. Ya udah, ketika dia 2 molnya NH3 berapa? Dikali 2 aja kan? Maka ini sama dengan 2 dikali 22,4 liter ya kan? Berapa ini jadinya? Iya, 44,8 liter. Inilah volumenya si NH3 pada keadaan STP. Oke, bisa ya? Nah, silakan kamu tulis supaya kamu nanti ingat dan ulang-ulang kembali. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua ya. Ini masih hubungan volume dengan mol. Contoh soal yang kedua, apa itu soalnya? Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 gram gas X2 mempunyai volume 5 liter. Jika pada suhu dan tekanan yang sama, 6 gram gas C2H6 dengan MR-nya 30 mempunyai volume 10 liter. Maka MR daripada si X2 adalah, ini tadi seperti yang kakak bilang, ada dua senyawa yang berbeda dengan volume yang berbeda. Nah, yang ditanya bisa jadi molnya, bisa jadi gramnya, itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi bisa kita cari dengan persamaan. Iya, persamaan yang tadi ini loh, yang V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Cukup kita pakai ini aja. Lalu kita masukin. Ya, sebelum kita masukin kakak ingatkan dulu. N itu apa? Mol kan? Cara mencari mol, N sama dengan gram per mr, gitu kan? Nah, ada mr yang dikasih tahu, ada mr yang ditanya, mr X2 yang ditanya. Bisa lah kita cari ya dengan perbandingan ini. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. V1-nya berapa? Kita anggap V1-nya adalah si X2. Ya, jadi si V1-nya kita anggap adalah X2, si volume 2-nya kita anggaplah C2H6. Ya, saya terserah mau dari yang si V1-nya C2H6 terserah. Intinya kamu ingat, jadi harus 1 dengan 1, 2 dengan 2. Oke, kita masukin V1-nya berapa? 5 liter, gitu kan?
V2-nya berapa? 10 liter. Nah, kita masukin lagi molnya N1, molnya si V1 berapa gitu kan? Ya udah kita masukin N1-nya berarti gram, 2 gram per mr. Ditanya kan? mr si X2 per gitu, ya kan? Kita masukin yang si V2-nya berapa? 6 gram per berapa tadi mr-nya? Yes, 60. Dah, bisa dong kita cari seperti ini, udah pasti bisa lah. Kita kecilkan angkanya supaya nggak terlalu besar perkaliannya. Ayo sama-sama kita sederhanakan, ini menjadi 1/2, ya kan? 1 liter per 2 liter sama dengan ini 2 gram per mr-nya, ya kan? mr-nya si X2 per 6/60 bisa ya, jadi 1/10 gram per mr-nya. Dah, kita selesaikan ya. Caranya gimana? Ingat ini ada per, diperkan lagi, bisalah kita naikkan ke atas ya. Jadi gimana caranya? 1/2 sama dengan 2 gram per mr-nya si X2 ya, mr-nya X2 dikali 10/1 gram. Ini kan kalau kita naikkan yang di bawah ke atas, maka ini berapa jadinya? Iya, jadinya 1/2 sama dengan 20 per mr X2. Bisa ya? Nah, mr X2 berapa? Bisa lah. mr X2 sama dengan 2 dikali 20 berarti 40. Oke, jadi nilainya sama dengan 40 lah mr-nya si X2. Bisa ya? Jadi awalnya dari 2 senyawa yang diketahui volumenya, yang ditanya adalah mr-nya. Jadi sebenarnya ini hanya memutar-mutar rumus. Oke, semoga kamu paham dan silakan dicatat dan kerjakan ulang supaya semakin mantap. Oke, kali ini kita akan membahas hubungan mol dengan rumus molekul dan rumus empiris. Nah, mungkin ini hal yang baru kalian dengar, apa sih rumus molekul, apa sih rumus empiris gitu kan ya. Nah, biar kakak jelaskan, rumus molekul itu disingkat dengan RM, itu menyatakan jumlah unsur penyusun senyawa yang sebenarnya, atau bisa disingkat ya, rumus molekul ini sebenarnya rumus senyawanya gitu. Jadi rumus senyawa sama dengan rumus molekul. Nah, yang kedua itu adalah rumus empiris. Rumus empiris itu disingkat dengan RE. RE itu menyatakan perbandingan mol dari unsur penyusun senyawa. Kalau tadi di sini ada senyawanya, nah di rumus empiris itu adalah perbandingan molnya. Dan bisa juga dikatakan rumus empiris ini adalah penyingkatan atau penyederhanaan dari rumus molekul. Contohnya seperti ini nih. Misalnya ada rumus molekulnya atau senyawanya. Senyawanya dengan rumus molekulnya sama ya. Senyawanya adalah C2H2. Maka rumus empirisnya bisa kita tuliskan CH. Kenapa jadi CH, Kak? Karena tadi kan rumus empiris penyederhanaan. Bisa sama-sama kita bagi 2, sehingga nilai kelipatannya adalah 2. Dimana si 2 ini tadi jika kita kalikan ke si CH, itu akan menjadi senyawa CH2, gitu ya. Nah, kemudian contoh kedua apa? C6H12O6. Ini apa? Glukosa. Nah, glukosa itu bisa kita cari rumus empirisnya. Jadi apa? CH2O, di mana nilai kelipatannya adalah 6. Jika kelipatan 6 ini kita kalikan ke si CH2O, ia akan membentuk senyawa C6H12O6. Gitu ya. Jadi rumus empiris penyingkatan atau penyederhanaan. Nah, di sini kakak tekankan lagi yang ini. Jadi kalau rumus molekul itu sama dengan rumus empiris yang dikali kelipatan. Benar kan dari contoh ini tadi, rumus molekul adalah rumus empiris yang dikali kelipatannya. Nah, di sini nanti kalau perhitungannya mr-nya si rumus molekul itu sama dengan mr-nya si rumus empiris yang dikali kelipatannya. Itu nanti dalam hal perhitungannya. Oke, biar kalian gak bingung, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, ini contoh soalnya, kita bahas ya. Di sini soalnya ada sebanyak 46 gram senyawa CXHYOZ dengan mr-nya 92 dibakar sempurna. Hasil yang didapat dari reaksi pembakarannya adalah 88 gram CO2 dengan mr-nya 44 dan 54 gram H2O dengan mr-nya 18.
Maka Re dan Rm-nya adalah, yang ditanya adalah rumus empiris dan rumus molekulnya. Oke, sebelum kita ke rumus empiris dan rumus molekul, ingat ya, di sini ada reaksi pembakaran. Apa yang dibakar? CxHyOZ. CxHyOZ ini adalah senyawa hidrokarbon. Sebelumnya kita sudah bahas di hukum dasar kimia. Bagaimana reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon? Oke, kita tuliskan ya. Ingat, kalau reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon berarti ada CxHyOZ dibakar, berarti menambahkan O2 dan ini nanti menghasilkan apa? CO2 ditambah H2O. Ini ya reaksinya. Jadi ada CO2, ada H2O. Itu hasilnya. Nah, di masing-masing senyawa ini dikasih tahu nih gramnya dengan MR-nya. Gramnya si CxHyOZ berapa? 46, gitu kan? Nah, gramnya si CO2 berapa? 88. Gramnya si H2O 54. Nanti MR-nya ada masing-masing ya. Oke, jadi ini deh reaksinya dan ini masing-masing senyawanya. Sekarang apa yang kita butuhkan? Re. Re itu apa sih? Re itu adalah perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawa. Berarti di sini kita mau cari perbandingan mol C, H, dan O. Gimana cara kita mencari mol C, H, dan O? Kita bisa dapat mol C dari CO2, molnya si H dari H2O, ya kan? Dan molnya si O bisa dapat kita dari O2, gitu ya. Jadi kita cari dulu mol-mol mereka. Dan sebelum kita ke molnya, kita butuh apa? Gramnya si C, gramnya si H, dan gramnya si O supaya kita bisa berangkat ke mol. Oke, ini hukum dasar, diulang kembali ya materinya. Jadi kita yang pertama apa tadi? Mencari gramnya unsur-unsur penyusun senyawa itu. Kita cari gramnya si C, ya kan? Gram si C kita cari dari senyawa CO2, ya kan? Ini kita cari dari CO2. Cara carinya gimana? Ingat persamaan yang ini, perbandingan massa dengan gram, ya kan? Jadi kalau untuk mencari gramnya si C itu sama dengan kita bandingkan gramnya si CO2. Itu sama dengan AR-nya si C yang dibandingkan dengan MR ya, karena ini adalah senyawa. MR-nya si CO2. Ini kita pakai untuk mencari gram masing-masing unsur penyusun senyawa itu. Oke, kita selesaikan. Gram si C kan yang ditanya. Gramnya CO2 ada nggak? Ada di sini 88. Oke, kita masukin ya. Maka gram C sama dengan per CO2-nya berapa? 88 sama dengan ARC berapa? Ada ya, ARC sama dengan 12. Ya kan? Kita tuliskan ARC-nya 12 per MrCO2 berapa? Ada 44. Maka kita tuliskan di sini 44. Ini bisa kita sederhanakan. Yang ini habis, ini adalah 2 gitu kan? Maka gram C sama dengan gram C-nya sama dengan berapa? Iya, 24. Dapat gram C 24. Maka kita mau cari apa? Molnya si C. Mol C bisa kita cari dong dengan gram per mr, ya kan? Kita cari mol C, ya. Maka molnya si C sama dengan gramnya si C per AR-nya C, gitu kan? Kita masukin, ini menjadi gram C-nya berapa? 24 per AR-nya 12. Maka hasilnya berapa? Iya, 2 mol. Jadi C-nya 2 mol, ya. Nah, sekarang apalagi yang mau kita cari? Molnya si H, ya kan? Kita cari mol H dengan menggunakan persamaan yang ini juga. Tinggal kita ganti jadi H, dan dia di dalam H2O. Langsung aja ya. Maka yang kedua itu adalah gramnya si H dulu yang kita cari, ya kan? Gramnya H dengan menggunakan perbandingan ini. Maka gram H per gramnya si H2O, karena H di dalam H2O, sama dengan AR-nya si H per MR-nya si H2O, ya. Nah, kita cari gramnya si H. Gramnya H2O ada kan? Ada di sini 54. Oke, kita selesaikan.
maka gram H-nya per 54 sama dengan AR-nya si H. Lihat, H-nya ada sebanyak 2, maka 1 dikali 2 menjadi 2 ya. 2 per MR-nya H2O 18. Maka nilainya berapa ini? 54 dengan 18 bisa kita sederhanakan, ya kan? Jadi berapa? 3. Sehingga dapat kita gram H-nya sama dengan sama dengan 6. Ini gram H. Kita cari mol H. Kita kesini ya. Sehingga dapat kita molnya si H sama dengan gram per mr, ya kan? Atau AR. Kenapa? Karena H ya, maka ini AR ya. Sama dengan, ya kan? Kita cari si H-nya ada berapa? H-nya ada 6 gramnya, maka ini 6 per 1 sama dengan 6 mol. Inilah molnya si H. Sekarang kita cari mol O2, ya kan? Mol oksigen, bukan O2, mol oksigen. Caranya gimana? Kita udah dapat nih gramnya si C 24 dan gramnya si H sebanyak 6. Tinggal kita cari gram C berapa? Pasti sisanya kan? Karena di sini gram totalnya CXHYOZ adalah 46. Sedangkan gram C dan H sudah dapat kita. Gram O berapa? Sisa dari yang 46 ini dikurangkan dengan gram C ditambah gram H, ya kan? Maka gram O itu sama dengan 46 dikurang gram C nya berapa? Iya, 24 yang ditambahkan dengan berapa gramnya? 6. Maka ini sama dengan 46 dikurang 30, berapa hasilnya? Iya, 16 gram lah si O nya, ya kan? Dapat O nya 16 gram. Kita cari molnya, maka mol O, ya kan? Mol O sama dengan berapa mol O nya? Iya, gramnya 16 per AR nya berapa? Berapa AR nya? 16 kan? Berarti 16 per 16 sama dengan 1 mol lah si O nya, ya kan? Nah, udah dapat nih perbandingan mol mereka. Tinggal kita tuliskan. Ingat, rumus empiris itu adalah perbandingan mol daripada unsur penyusun senyawa itu. Jadi C banding H banding O sama dengan 2 banding 1 dibanding 6 ya, banding 6 dibanding 1. Jadi dituliskan rumus empirisnya ini jadinya sama dengan C2H6O. Ini rumus empiris ya. Sekarang kita selesaikan. Yang ditanya apa lagi? Rumus molekul. Ingat, rumus molekul itu gimana tadi? MR-nya si rumus molekul sama dengan MR-nya si rumus empiris yang dikali ke lipatannya, ya kan? Kita cari MR-nya si rumus empiris. Berapa MR-nya nih? Bisa kita cari dari AR-nya. Maka MR-nya sama dengan berapa? C2, 2 dikali 12, 24 ditambah hanya 6 dikali 1 ditambah 6 ditambah O-nya 16 dikali 1 ditambah 16 sama dengan totalnya berapa ini? Iya, totalnya sama dengan ini kan 30 ditambah 16, 46. Ya kan? Itu totalnya 46. Nah, dapat MR-nya si rumus empiris. MR-nya si rumus molekul 4, ini 92. Tinggal kita bandingkan, ya kan? Sehingga rumus molekulnya sama dengan, kan di sini MR-nya tadi ya, MR-nya si rumus molekul sama dengan MR-nya si rumus empiris yang dikali kelipatannya atau disimbol X. Masukkan MR-nya si rumus molekul 92 sama dengan MR-nya rumus empiris 46 yang dikali dengan X. Berarti kita mencari kelipatannya dulu kan, supaya nanti kita kalikan ke senyawa empirisnya. Oke, ini X-nya sama dengan, iya, 92 per 46 sama dengan berapa? 2, berarti 2X-nya, 2 kelipatannya. Tinggal kita masukin, maka rumus molekulnya sama dengan 2 dikali rumus empiris. Berarti 2 dikali, di sini ya kakak tulis ya, rumus molekulnya sama dengan 2 dikali C2H6O, ya kan? Maka ini sama dengan C4H12O2. Inilah rumus molekulnya. Jadi rumus empirisnya C2H6O
rumus molekulnya C4H12O2 dengan kelipatannya 2. Bisa ya? Walau agak sedikit panjang, tapi jika kalian ikuti tadi pembahasan kakak, kalian pasti paham. Apalagi jika kalian kerjakan ulang. Jadi kerjakan ulang ya, supaya semakin mantap. Oke? Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu hubungan mol dengan persentase zat. Apa itu hubungan mol dengan persentase zat? Kita lihat ya. Nah, hubungan mol dengan persentase zat ini kita akan mempelajari bagaimana persentase suatu zat di dalam larutan atau volume. Mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya larutan, tapi kalian belum tentu tahu apa sih itu larutan, gitu kan ya. Jadi kakak jelaskan dulu sedikit mengenai yang namanya larutan, ya. Jadi kalau larutan itu sebenarnya di dalamnya ada yang dikatakan pelarut dan ada yang dikatakan terlarut. Nah, untuk persentase zat kita akan membahas antara pelarut dan terlarut ini. Itulah zat yang mau kita bahas. Tapi kakak kasih ilustrasi dulu. Misalnya seperti ini, kalian punya 1 gelas air dengan 1 sendok gula. Nah, gulanya kalian masukkan ke dalam air. Air ini nanti, air yang ditambah gula tadi itu dikatakan larutan, di mana posisinya si airlah sebagai pelaku atau pelarutnya, dan si gula tadilah sebagai yang korban atau si terlarutnya. Kenapa kakak bilang korban? Karena kan gula larut dalam air, bukan airnya yang larut dalam gula. Jadi keduanya dicampur larutan, dan kalau kita pisah air sebagai pelarut, gula sebagai terlarut, atau ada istilah tadi pelaku dan korban. Oke? Jadi intinya tadi kakak bilang apa? Kita akan membahas tentang zat pelarut dan zat terlarut di dalam larutan. Nah, caranya mencari gimana? Caranya seperti ini. Jika kita mau nyari persentase zatnya, maka kita gunakan perbandingan ini. Sekalipun kita mau cari massa zatnya, kita gunakan tetap perbandingan ini, hanya ini. Oke, supaya lebih mantap lagi kita bahas ke contoh soal. Nah, di sini kakak punya contoh soal di mana katanya kadar nitrogen di udara 78%. Untuk menghasilkan 156 liter gas nitrogen diperlukan volume udara sebanyak berapa, gitu kan? Nah, di sini kakak mau tekankan, di sini yang ditanya adalah volume. Itu sama ya, jika kita mau mencari persen zat di dalam volume, itu berarti sama menggunakan persamaan yang ini, di mana larutan itu kita ganti menjadi volume. Ya, jadi larutannya kita ganti menjadi volume. Kenapa jadi volume? Karena kan yang namanya campuran itu tidak selalu cairan, tidak selalu larutan. Kadang dia ada udara yang bercampur, sehingga kalau udara kan gas, kita tentukan apa? Volumenya. Nah, seperti soal ini tadi, di sini katanya 78% nitrogen di udara. Nah, ini mau kakak jelaskan. Jadi di udara itu kan gak hanya gas nitrogen ya, ada gas hidrogen, ada gas oksigen, ada sulfur, dan ada yang lain-lain. Jadi katanya 78% nitrogen, selebihnya adalah unsur-unsur yang lain. Nah, yang ditanya adalah berapa totalnya udara dengan 78% si nitrogennya. Kita pakai perbandingan ini ya, di mana yang 78% itu adalah persen zatnya. Jadi kita tulis ya, persen zatnya itu sama dengan 78%, itu si nitrogen tadi. Kemudian apa? Persen larutan atau diganti menjadi persen volume udara. Nah, kakak mau tekankan, kalau di sini tadi persen larutan berarti itu 100%. Di dalam 100% ada persen pelarut, ada persen terlarut. Nah, di sini juga gitu. Di dalam 100% udara ada nitrogen, ada ini, ada ini, ada ini. Contohnya tadi unsur-unsur yang kakak sebutkan. Nah, berarti persennya si udara berapa tadi? Iya, persen udaranya itu totalnya sama dengan 100%. Nah, di sini juga dikasih tahu tuh massa daripada si nitrogen, berapa volume nitrogennya, atau kakak bilang tadi massa kan kalau dia larutan. Volumenya si nitrogen sama dengan 156. Ya kan? Yang ditanya adalah volumenya udara. Berapa sih volume udaranya? Itulah dari contoh soal kakak ini. Kita gunakan perbandingan yang ini tadi. Maka kalau dicari persen zat per persen udara, ya kan? Karena zatnya dalam udara, itu sama dengan volume si zatnya atau volume nitrogennya per volume udara. Kita masukin angkanya. Persen zatnya berapa?
78%, ya kan? Nah, persen udaranya 100%. Volume zatnya berapa? Iya, 156. Volume udara yang ditanya, ya kan? Kita anggaplah Vx. Maka kita lihat, ini kan karena sama-sama persen, kita hapus ya persennya. Nah, tinggal angka 78 dengan 100 dan 156 dengan Vx. Kita cari perbandingannya. Lihat ini, 156 itu adalah 2 kali daripada 78 kan? Karena kalau 78 dikali 2 hasilnya 156. Jika ini sama dengan 2 kalinya, maka yang di bawah juga pasti 2 kalinya, ya kan? Jadi 2 kali dari 100 berapa? Ya 200, maka V-nya sama dengan 200 liter. Inilah volume udara. Cukup dengan perbandingan seperti itu. Ingat, 156 2 kali 78, sehingga Vx-nya berapa kali 100? Ya 2 kali 100, yang nilainya jadi 200. Oke? Silakan kamu catat, lalu kerjakan ulang supaya lebih mantap lagi. Oke, sekarang kita membahas hubungan mol dengan molaritas dan molalitas. Sebelum kita bahas molaritas dan molalitas, kakak akan menjelaskan dulu mereka ini apa sih, gitu kan? Nah, kalau dikatakan molaritas dan molalitas, berarti itu menyatakan konsentrasi, ya. Jadi kakak tulis di sini. Ini adalah konsentrasi. Nah, mungkin konsentrasi itu juga kalian masih sering dengar sih, tapi mungkin belum terlalu paham apa itu konsentrasi. Jadi konsentrasi itu kalau misalnya dalam larutan itu adalah kepekatan, ya. Nah, kalau kepekatan ini mungkin kalian sudah bisa mulai menganalisis gitu kan, kepekatan itu apa sih? Ya udah sering pasti. Misalnya gini nih, kakak ada 2 gelas ya, 2 gelas air yang berisi sama-sama isinya ini 1 liter, yang ini juga 1 liter. Nah, pada gelas pertama, ini gelas pertama dan ini gelas kedua, kakak tambahkan gula 3 sendok. Yang ini tambah gula 3 sendok gitu kan, 3 sendok gula. Nah, di gelas kedua kakak tambahkan 5 sendok gula. Jadi bedanya gulanya lebih banyak di gelas kedua. Nah, pasti bisa kalian rasain jika di gelas pertama ini mungkin rasanya belum terlalu manis, bahkan mungkin hambar, belum berasa gitu. Di gelas kedua pasti rasanya sudah ada, yaitu manis. Nah, ini perbedaan kedua gelas ini menyatakan bahwa kepekatan di gelas kedua lebih tinggi dibanding kepekatan di gelas pertama. Dalam hal kimia, kepekatan itu atau rasanya tadi itu dikatakanlah konsentrasi. Nah, di kimia konsentrasi itu ada 2, yaitu molaritas dan molalitas. Oke, jadi kita bahas yang pertama, yaitu molaritas. Apa sih molaritas? Nah, kalau tadi ini sama-sama konsentrasi, lalu apa beda mereka? Sebenarnya sama aja, mereka menghitung yang namanya konsentrasi. Cuma kalau molaritas dia menghitung konsentrasi zat terlarutnya, jadi menghitung gulanya di dalam larutan tadi, gitu ya, menghitung gula di dalam larutan tadi. Sedangkan kalau molaritas nanti, ya, kalau molaritas itu dia menghitung gula di dalam pelarutnya, yaitu air tadi, bukan larutannya, tapi hanya pada airnya saja. Jadi kalau kakak gambarkan itu misalnya gini, ya, kakak gambarkan lagi antara molaritas atau M besar dengan molalitas, gitu ya. Jadi misalnya tadi di sini ada 1 liter, ini berisi air ditambah gula. Jadi totalnya mereka 1 liter. Sedangkan yang ini tadi ada air 1 liter, dimasukkan lagi gula. Kita anggaplah gulanya misalnya 100 gram gitu. Nah, kalau kita bayangkan ini tadi air ditambah gula 1 liter totalnya. Sedangkan ini air yang 1 liter ditambah lagi gula 100 gram, mungkin lebih dari 1 liter jadinya di dalam gelas ini, ya kan? Bisa aja dia menjadi 1,5 liter gitu ketika ditambahkan gula. Nah, itu menandakan bahwa di molaritas itu kita menghitung si gula di dalam ini semua, di dalam larutannya. Sedangkan di molaritas kita menghitung gula di dalam pelarutnya tadi yang 1 liter, tidak larutannya. Itu bedanya ya, sehingga ditemukanlah persamaan seperti ini. Mol per volume larutan
sedangkan yang di sini mol per massa pelarutnya. Dan di molaritas ada perbedaannya lagi, kita pakai yang namanya satuan kilogram. Di sini menghitung masanya, sedangkan di sini kita menghitung volume dalam satuan liter. Oke, bisa ya dibedakan mereka berdua. Nah, supaya lebih mantap lagi kita ke contoh soal. Nah, di sini kakak punya contoh soalnya. Jika kita melarutkan 9 gram glukosa, glukosa itu sama dengan gula ya, dengan mR-nya 180 ke dalam 200 ml air, maka molaritas larutan glukosa tersebut adalah, yang ditanya apa? Molaritas. Ingat, kalau molaritas itu berarti kita menghitung si zat terlarutnya atau mol si terlarutnya di dalam larutannya. Jadi kita hitung ya. Lihat di sini, kalau kita mau menentukan mol, gimana caranya? Kan kita untuk ke molaritasnya kita butuh mol per volume dalam satuan liter ya. Maka kita butuh mol di sini. Cara mencari mol ingat dong yang kemarin, ya kan? Cara mencari mol itu N sama dengan gram per mR, ya kan? Sama dengan 9 per 180. Ya, ini berarti nilai molnya menjadi sama dengan 9 per 180. Ini kan 2 kali dari 9. Kita buat aja langsung 1 per 20. Inilah molnya, 1 per 20. Nah, sekarang volumenya dalam satuan mililiter, kita ubah ke liter. Sehingga volumenya itu kalau kita ubah ke liter, P-nya sama dengan 250 per dibagi 1000. Ini kalau dituliskan sama dengan 25 per 200 ya, bukan 250. Ini 200 dibagi 1000. Maka kalau dituliskan ini berapa? 1 per 5 itu ya. Oke, kita masukin ke sini. Maka ini sama dengan 1 per 20, ya kan? 1 per 20 per 1 per 5. Oke, kita selesaikan. Jadi ini kalau kita naikkan ke atas menjadi sama dengan 1 per 20 dikali 5 per 1. Ini sama dengan 5 per 20. Maka ini sama dengan, hasilnya berapa? 1 per 4. 1 per 4 itu berapa, Dek? Sama dengan 0,25. Oke, bisa ya? Untuk lebih mantap lagi silakan kamu catat supaya kamu lebih ingat dan kerjakan ulang. Oke, sekarang kita bahas hubungan mol dengan fraksi mol. Apa itu hubungan mol dengan fraksi mol? Kita lihat. Nah, hubungan mol dengan fraksi mol itu menyatakan perbandingan mol zat terlarut dan mol pelarut terhadap mol totalnya. Jadi kita membandingkan molnya si pelarut terhadap mol total. Begitu juga kita akan membandingkan molnya si pelarut terhadap mol totalnya. Dan fraksi itu disingkat dengan X. Jadi di sini kita mau nyari fraksi terlarutnya, fraksi pelarutnya, di mana nanti jika fraksi si pelarut ditambah fraksinya si terlarut itu sama dengan 1 nilainya. Jadi kalau kita totalkan dapat kita fraksi pelarutnya sekian gitu kan, dan fraksi terlarutnya juga sekian, maka totalnya itu harus 1. Harus 1 gitu ya. Nah, ini adalah fraksi totalnya yang 1 ini. Oke, di sini cara mencarinya, fraksi terlarut sama dengan mol terlarutnya per mol totalnya. Mol total itu apa? Ya kita tambahkan aja mol pelarut ditambah mol terlarut. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya sebanyak 6 gram urea dengan mR-nya 60 dilarutkan dalam 90 gram air dengan mR-nya 18, maka fraksi mol urea adalah. Kita harus tahu dulu siapa sih urea, siapa sih air, sebagai apa mereka gitu kan. Nah, kalau di bayangan kalian mungkin air itu udah pasti pelarut lah karena dia sebagai yang melarutkan gitu. Jadi harus clear dulu di mana si urea itu menjadi si terlarut, ya kan? Kemudian kalau si air itu menjadi si pelarut. Nah, contoh soal ini tadi menanya apa? Dia mempertanyakan mol urea, berarti kita mencari fraksinya si terlarutnya dengan cara persamaan yang ini tadi, sehingga dapat kita fraksi mol terlarutnya sama dengan mol pelarut per mol total, mol terlarut per mol totalnya.
Nah, apa yang kita cari untuk mencari fraksi molnya? Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah molnya. Kita cari dulu mol masing-masing zat ini. Kita cari ya, molnya si terlarut sama dengan gram per ml, ya kan? Gram per ml. Berapa gramnya urea? 6. Berapa ml-nya? 60. Maka nilainya sama dengan 1/10. Ini ya. Nah, kita cari lagi si molnya pelarut. Ya, mol pelarutnya gram per ml sama dengan 90 gram per 18. Ini sama dengan 20 per, bukan ya, ini jadi hasilnya berapa? 10/2 atau sama dengan ini 5 dan ini sama dengan 0,1. Itu ya. Nah, sekarang kita cari fraksi terlarutnya. Kita masukin ke persamaan ini. X terlarutnya sama dengan mol, kita singkat aja ya, mol terlarut per mol total. Kita masukin sama dengan mol terlarutnya berapa? Iya, 0,1 per totalnya berarti 5 ditambah 0,1, ya kan? Sama dengan 0,1 per 5,1. Ini kalau dicari nilainya sama dengan 0,02. Inilah fraksinya daripada si terlarut. Nah, kalau kita cari fraksi si pelarutnya bisa, tinggal kita ubah aja di sini pelarut dan di sini mol total. Nanti kamu coba fraksi mol pelarutnya supaya kamu lebih mantap lagi dan diulang kembali soal yang ini. Oke, kita masuk ke hubungan mol dengan senyawa hidrat. Apa sih senyawa hidrat itu? Kita lihat ya. Nah, senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengandung sejumlah molekul air. Hidrat berarti ada hidrogen dengan air, ya kan? Nah, di sini senyawa hidrat itu bisa dirumuskan seperti persamaan seperti ini. Garam dikali X2O itu menghasilkan garam ditambah X2O. Jadi kalau senyawa hidrat itu senyawa garam yang mengandung air. Jadi kita mau cari berapa sih jumlah air di dalam garam tersebut. Itulah tujuan daripada senyawa hidrat ini. Oke, supaya lebih paham lagi kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini kakak ada contoh soalnya. Jika 38 gram MgSO4X2O dipanaskan, diperoleh 20 gram MgSO4 dengan air masing-masing dikasih tahu, maka harga X2O-nya, harga X airnya berapa gitu kan? Kita cari ya. Ingat di sini berlaku hukum dasar kimia di mana perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, dan di sini juga berlaku yang namanya hukum dasar kimia di mana massa sebelum dengan sesudah reaksi itu sama. Ya, jadi kita reaksikan dulu ya si MgSO4-nya yang X2O ini. Kita tuliskan MgSO4 X2O itu kalau direaksikan membentuk MgSO4 ditambah X2O. Ini reaksinya. Nah, kita lihat diketahui gramnya si senyawa ini adalah 38 gram. Dan senyawanya si MgSO4 katanya hasilnya yaitu 20 gram. Maka massa sebelum dengan sesudah harus sama. Supaya sama, si airnya berapa? Ya tinggal kita lihat 20 tambah berapa supaya 38. Iya, 20 tambah 18. Nah, di sini yang kedua, ya kita cari dulu perbandingan mol mereka. Dengan cara kita cari perbandingan mol si Mg dengan si air, itu berarti kita sudah mencari perbandingan koefisien mereka. Oke, kita cari ya molnya si Mg berapa. Untuk mencari mol Mg kita butuh apa? MR-nya si MgSO4. Kita cari MR-nya dulu, ya kan? Nah, di sini kita mau cari molnya si MgSO4. Maka N sama dengan gram per mr. Kita cari mr-nya. Mr-nya berapa ini MgSO4? Mg 1 dikali AR-nya 24. Berarti di sini 24 ditambah S 1 dikali 32 ditambah 32 ditambah lagi O-nya 4 dikali 16, 64. Maka totalnya ini sama dengan ini ditambah ini menjadi 56 ditambah 64 berarti 120. Ya kan?
Nah, 120, maka kita cari gramnya berapa? 20 per 120. Ini sama dengan 1 per 6. Oke. Nah, kita cari molnya si air, ya kan? Molnya air atau H2O aja ya kakak tulis, H2O. Untuk mencari mol air kita butuh mR-nya. M sama dengan gram per mR. Kita cari mR-nya, maka mR-nya si H2O sama dengan hanya 2 dikali 1, berarti 2 ditambah O-nya 1 dikali 16, tambah 16 sama dengan 18. Masukin, ini sama dengan 18 per 18, ini sama dengan 1. Jadi molnya si air 1, molnya si MgSO4 adalah 1 per 6. Kita bandingkan mol mereka, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Maka NCMG atau N1 yang kakak tulis, bandingnya si N kedua atau air 1 per 6 dibanding 1. Nah, ini yang namanya koefisien tidak pernah per. Supaya mereka sama kita kali 6 aja semua ya, kita kali 6 sehingga perbandingannya menjadi 1 banding 6. Berarti ada 6 lah si X-nya. Jadi hasilnya X-nya dapat kita adalah 6. Yang ini tadi ya hasilnya, dimana si MG-nya 1, X-nya 6 ya. Yang ditanya adalah X-nya. Oke, supaya lebih mantap lagi kalian ulang dan kalian tulis yang kakak kerjakan supaya kalian ingat juga. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu hubungan mol dengan reaksi pembatas. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari stoikiometri. Apa sih hubungan mol dengan reaksi pembatas? Kita lihat. Nah, di sini kita tahu dulu pengertian reaksi pembatas itu apa. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis pertama kali. Jadi artinya di dalam sebuah reaksi, misalnya ya, kalau reaksi itu ada zat A ditambah zat B, nanti dia siapa yang duluan habis antara si A atau si B setelah bereaksi atau setelah ditambahkan. Nah, yang duluan habis itu, yang pertama habis itu adalah si reaksi pembatas namanya, dan yang bersisa itu namanya adalah reaksi yang bersisa. Nah, di sini untuk kita tahu reaksi pembatasnya yang mana yang habis, kita reaksikan dulu dong mereka. Misalnya contohnya kakak buat NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, di situ ada istilah mula-mula reaksi sisa atau disingkat yaitu MRS. Nanti di kelas 2 SMA kalian akan sering bertemu dengan istilah MRS ini. Di mana M itu adalah mula-mula, berarti di situ mol mereka. Nah, di sini kakak mau tekankan lagi. Di sini yang kita pakai adalah mol mereka. Karena tadi yang dinamakan larutan itu ada pelarut dan ada terlarut, itu mol mereka yang habis. Banyaknya mereka yang habis di dalam reaksi itu. Nah, di sini kita pakai mol. Yang tadi kita sudah bahas ada beberapa cara mencari mol. Oke. Jadi yang pertama itu di mula-mula mol mereka di awal, mol mereka sebelum bereaksi gitu. Nah, di reaksi itu adalah mol yang terkecil. Kenapa kakak buat mol kecil? Mol siapa yang paling kecil, dia nanti yang habis duluan. Atau bisa dikatakan dia yang bereaksi di dalam reaksi itu. Nah, di terakhir nanti sisanya. Di sini bisa kita dapat nanti siapa reaksi pembatasnya, siapa reaksi yang sisanya. Jadi ingat ya, di sini kuncinya kita pakai mol. Oke, supaya lebih mantap lagi kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Di sini sebanyak 9,8 gram larutan H2SO4 direaksikan dengan NaOH sebanyak 4 gram. Dengan reaksi, ada dituliskan reaksinya. Tapi ingat, seperti yang kakak bilang, untuk reaksi seperti ini kamu jangan langsung menganggap ini setara. Kamu cek dulu apakah ruas kiri dengan ruas kanan sudah setara. Karena untuk reaksi pembatas itu kita butuh koefisiennya. Oke? Nah, ditanya adalah tentukan A. mol zat pereaksi yang bersisa dan B. zat yang berperan sebagai pereaksi pembatas. Reaksi pembatas yang habis duluan. Oke, kita cari ya. Jadi yang pertama untuk mencari pereaksi pembatas maupun yang sisa kita butuh mol masing-masing zat yang bereaksi. Tapi kakak tuliskan dulu reaksinya. Di mana reaksinya? Kakak tulis di sini lagi ya. Ini ada H2SO4 ditambah dengan NaOH, dia menghasilkan Na2SO4 ditambahkan dengan H2O. Ini hasilnya ya. Nah, kita setarakan seperti yang kakak bilang tadi, belum tentu ini setara. Kita cek
Di sini SO4-nya ada 1 dan hanya ada 2. Di sini Na-nya ada 1, OH-nya ada 1. Lihat di sebelah kanan, Na-nya ada 2, maka yang sebelah kiri kita kali 2. Ini kita kali 2 ya, supaya sama Na-nya 2. Nah, ketika Na sebelah sini kita kali 2, kita cek apalagi yang berbeda. Oh, H-nya mungkin ya. H di sini 2, H di sebelah sini 2 dikali 1, 2, 4 ya. Di sebelah sini hanya ada 2, maka kita kali 2 juga di sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah setara. Tapi untuk kita tahu reaksi pembatasnya, kita butuh molnya si yang H2SO4 dengan molnya si NaOH. Kita cari dulu mol mereka. Dengan apa yang diketahui? Diketahui gramnya dan ada AR masing-masing. Bisa dong kita cari molnya. Oke, kita cari mol H2SO4. Untuk mencari mol H2SO4 kita butuh Mr. Kita cari ya Mr-nya. H ada sebanyak 2 dikali AR-nya 1. Berarti ini 2 ya. 2. Ditambah S ada 1 dikali 32. Berarti tambah 32, ya kan? Nah, O-nya ada 4 dikali 16. Berarti iya 64. 64 tambah 32 tambah 2. Itu berapa? Iya benar, hasilnya 98. Kita kunci 98. Sehingga molnya H2SO4 bisa kita cari. N sama dengan gramnya berapa? 9,8 per 98 sama dengan 1/10. Atau bisa disingkat ini menjadi bukan sederhanakan, dicari desimalnya menjadi 0,1 mol. Inilah molnya si H2SO4. Nah, sekarang kita cari mol NaOH. Kita cari dulu Mr-nya. Na ada sebanyak 23 dan di sini 1. Airnya 23, di sini 1. Ingat, untuk mencari Mr tidak dikalikan koefisien, hanya dikalikan dengan angka indeksnya. Oke, Na1 dikali 23 berarti 23 ditambah O 16 ditambah H sebanyak 1 tambah 1. 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan 40. Sehingga kita cari molnya. Molnya si NaOH sama dengan 4 gram per 40 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Jadi mol mereka sama 0,1. Berarti habis semua dong Kak? Tidak. Kita cek ya, membuktikan bahwa mereka tidak habis bereaksi. Caranya, ingat MRS. Kita cari MRS-nya. Nah, kita mula-mula reaksi sisakan. Lihat di sini ada 0,1 H2SO4 sebanyak 1, ya kan? 1 H2SO4 punya 0,1. 2 NaOH punya 0,1. Jadi 1 NaOH-nya berapa? Ya kan? 1 NaOH berapa sebenarnya? Ya udah 0,1 dibagi 2. Hasilnya berapa? Iya, 0,1/2 sama dengan 0,05. Ini hasilnya, ya kan? 0,05 1 NaOH dan 0,1 1 H2SO4. Siapa yang paling kecil? NaOH. Berarti dia yang bereaksi. Kenapa? Karena mol terkecil yang bereaksi. Jadi kita kunci ini. Inilah nilai mol terkecilnya, 0,05. Nah, untuk menuliskan di sini kita tuliskan mula-mulanya. Berarti mula-mulanya si H2SO4 tadi berapa? 0,1. Mula-mulanya NaOH 0,1 kan sebelum dibagi? Iya, 0,1. Nah, yang bereaksi, sebelum yang bereaksi, yang ini ada nggak mula-mulanya Na2SO4? Belum ada. Kenapa? Karena setelah direaksikanlah baru ini ada molnya, ya kan? Berarti ini mula-mula 0, ini juga 0. Tidak ada maksudnya, gitu kan? Nah, H2SO4 1. Yang ini tadi 0,1 punya 2, yang terkecil 0,05. Caranya kita tulis gini, 1 dikali yang terkecil itu 0,05, gitu ya. Nah, yang ini koefisiennya 2, berarti 2 dikali 0,05. Yang ini 1, berarti 1 dikali 0,05. Dan si H2O nya 2 dikali 0,05, gitu ya. Nah, kita turunkan ke sisa. Siapa sih yang bersisa? Kita lihat 0,1 dikurang 0,05. Oh, 0,05 ini, ya kan? 0,05. Dan lihat ini, 0,1 dikurang 2 kali 0,05.
Artinya 0,1 dikurang 0,1. Berarti sebenarnya ini habis. 0 dia nilainya. Dan di sini 0,05, di sini 0,1. Oke, dapat mol sisanya. Yang ditanya apa sih? Mol zat yang bersisa. Lihat yang bersisa berapa? Ini kan mol zat reaksi yang bersisa sebanyak 0,05. Inilah jawaban yang A, ya kan? Yang B-nya, zat yang berperan sebagai pereaksi pembatas siapa? NaOH. NaOH sebagai pereaksi pembatas. Inilah yang untuk B-nya. Oke, bisa ya? Nanti silakan kalian coba kembali tulis ini, lalu ulang-ulang mengerjakannya sehingga kalian semakin mantap. Oke? Baiklah adik-adik, materi stoikiometri sudah selesai. Dan di akhir video ini kakak sudah tampilkan soal-soal HOTS yang bisa kalian kerjakan supaya kalian semakin mantap. Tapi untuk pembahasannya kakak tidak tampilkan di video. Jadi jika kalian mau pembahasannya, silahkan daftarkan diri kalian untuk ikut kelas persiapan UAS di Quantum Research. Cara daftarnya gimana? Kalian lihat aja deskripsi di video ini karena disitu lengkap semua. Jadi kakak tunggu ya. Oke, cukup sekian dari kakak. Sampai jumpa lagi dan salam sang juara.